Sapa Indonesia Pagi, Mbak Hadi Saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Akhir 2024 menjadi musim hujan akuisisi. Yang menarik Saudara adalah tentang kabar bahwa Grup Djarum mengakuisisi restoran mie berusia tua yaitu Bakmi GM atau yang dulunya bernama Bakmi Gajah Mada. Grup Djarum Saudara selama ini dikenal punya jaringan bisnis yang besar dan banyak atau konglomerasi. Bisnisnya bergerak di rokok, finansial seperti BCA, e-commerce, retail elektronik, perkebunan, olahraga, properti, dan banyak lagi. Sedangkan Bakmi GM ini adalah restoran berjaringan asli Indonesia atau restoran lokal. Dari mana kabar akuisisi ini bermula? Kita ke data selanjutnya. Kami kutip dari Deal Street Asia yang bilang bahwa Grup Djarum terus melebarkan sayap bisnis dengan membeli 85% saham Bakmi GM. Total nilai akuisisi diperkirakan mencapai $127 sampai $151 juta Amerika Serikat. Kalau dikonversi dalam rupiah, ini nilainya mencapai 2 triliun sampai 2,4 triliun rupiah. Nah, sebelumnya Saudara, Deal Street Asia juga bilang bahwa memang induk Bakmi GM yaitu PT Gria Mie Sejati juga mencari investor strategis yang berminat mengakuisisi perusahaan. Aksi korporasi ini Saudara menjadi sangat menarik mengingat bisnis restoran ini jadi salah satu sektor yang terpuruk akibat hantaman pandemi. Tahun-tahun ini mereka berusaha bangkit setelah susah payah bertahan. Jadi bagaimana penjelasan Grup Djarum? Kita ke data selanjutnya. Ini dia Saudara, Kompas TV mendapat jawaban dari Budi Darmawan, Corporate Communication Manager Grup Djarum. Tidak ada penjelasan dari kami, silahkan konfirmasi ke Bakmi GM. Saat ini kami tidak memiliki bisnis F&B. Jadi apa ya, seakan tidak mengiyakan tapi juga tidak membantah kabar yang sudah beredar luas ini. Yang pasti Saudara, Grup Djarum yang dikendalikan oleh Hartono Bersaudara merupakan salah satu konglomerasi bisnis yang dikenal pasar sangat berhati-hati dalam ekspansi. Budi dan Michael Hartono adalah orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024. Total kekayaannya mencapai 50,3 miliar dolar Amerika Serikat. Publik mengenal kekayaan keluarga Hartono berasal dari bisnis rokok. Tapi kalau dibedah per sektor, kekayaan ini berasal dari banyaknya ya, dari investasi. Gimana dengan Bakmi GM sebagai salah satu restoran mie tertua di Indonesia? Kita ke data selanjutnya. Nah ini dia nih, Bakmi GM. Kalau Anda lagi jalan-jalan ke mall atau ke luar rumah lah ya, di luar mall, merek ini nih jadi merek yang tersebar di banyak jaringan ya. Nah, nama induk usaha Bakmi GM adalah Gria Mie Sejati yang berdiri tahun 1959. Restoran ini Saudara, lokal Indonesia. Didirikan oleh pasangan suami istri Chai Shu dan Louis Kwai Fong. Sebelum jadi Bakmi GM, nama awalnya adalah Bakmi Gajah Mada. Restoran mie keluarga ini terus berkembang dan akhirnya berani membuka cabang pertama di tahun 1971. Lokasinya saat itu ada di Melawai, Jakarta Selatan. Nah, target pasar Bakmi GM adalah semua umur dan kalangan dan mengklaim punya harga yang terjangkau. Bakmi GM Saudara juga menjadi bukti sebagai restoran lokal yang mampu bertahan melintasi zaman. Termasuk krisis moneter 97-98 sampai pandemi COVID-19. Jadi gimana kinerja Bakmi GM? Kita ke data selanjutnya. Dalam satu hari Saudara, jumlah pelanggan Bakmi GM itu mencapai 30.000 orang, itu per hari ya. Nah, semakin berkembang ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, lalu Bandung, Surabaya, dan Bali, kini restoran keluarga ini memiliki 1.200 staf yang ada di outlet. Di luar kabar akuisisi Bakmi GM oleh Grup Djarum menjadi restoran legendaris, tentu bukan perkara mudah.
Aduh ini jadi lapar ya sebenarnya, tapi tahan karena Kompas Bisnis setelah ini akan membahas soal racikan bisnis seperti apa yang membuat sebuah restoran bisa bertahan dan berlanjut di usia tua. Benarkah restoran yang bertahan hanya yang memiliki modal besar? Nah, Kompas Bisnis akan kembali usai jeda. Saudara, kabar akuisisi Bakmi GM oleh Grup Jarum membuat publik penasaran. Bakmi GM sebagai restoran mie lokal tertua di Indonesia bisa survive melewati zaman dari krisis moneter sampai pandemi COVID-19. Mengapa restoran lokal bisa bertahan sejauh ini? Menarikkah mengakuisisi restoran lokal? Kompas Bisnis akan tanya ke Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia, Ferry Setiawan. Mas Ferry, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Ferry, menarik melihat Bakmi GM, restoran lokal berusia tua bertahan dari roller coaster zaman. Kita ambil contoh tadi ya, Bakmi GM yang dikabarkan diakuisisi oleh konglomerasi Grup Jarum. Secara luas Mas Ferry, gimana sih sebetulnya kondisi dan juga peta bisnis restoran lokal saat ini, terutama setelah lepas dari pandemi COVID-19? Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara masalah bisnis F&B ya, sebelum dan setelah pandemi, justru setelah pandemi ini sudah kembali hampir lebih daripada normal. Ya, cuma yang menarik apa? Saya sebagai ketua umum Asosiasi Pengusaha Kafe Restoran Indonesia bisa dibilang hampir setiap hari kita welcoming new member. It means ya, setiap harinya ada brand-brand baru yang tergabung di kita dan restoran-restoran baru juga yang tergabung di asosiasi kita. Ini yang menyebabkan F&B sendiri semakin naik ya. Namun yang menarik adalah rotinya semakin terbagi-bagi. Nah, kondisi yang seperti ini yang menyebabkan pengusaha berpikir seperti belum kembali ya, masih 30% ya, masih 50% ya, belum bisa melebihi sebelum pandemi. Padahal kalau dilihat dari realitanya, ini sebenarnya kondisinya sudah kembali atau bahkan lebih daripada sebelum pandemi. Cuma hanya pemain yang sebelumnya bukan efek sekarang masuk ke efek. Kurang lebihnya sih seperti itu kondisi realitanya sekarang. Mas Ferry, artinya memang sekarang ya kondisi sudah mulai normal, tapi balik lagi ya inovasi yang ditunggu dari para pengusaha. Nah, selain pandemi, faktor yang cukup berdampak pada bisnis restoran ini kan adalah kemarin kita tahu aksi boykot pada afiliasi kelompok tertentu. Apakah aksi boykot itu menguntungkan buat restoran lokal sekaligus apa bisa dibilang jadi peluang untuk menggait hati konsumen? Ya, brand lokal sekarang semakin banyak diminati. Karena kalau kita bicara poin pun juga ada dua sisi ya, pasti akan ada pro dan kontra juga. Baik kita bicara global brand yang banyak di boykot, tapi jangan lupa bahwa banyak teman-teman kita, staff juga itu semuanya orang Indonesia loh. Jadi ya kita harus benar-benar gimana bisa melihat realita yang sekarang. Ketika kita boykot, memang beberapa bisnis ada penurunan ya, terutama global brand. Tapi kalau kita bicara yang local brand, memang kenaikannya dan juga local brand yang baru-baru itu semakin banyak. Dan juga bisa dikatakan juga local brand sekarang lebih menarik daripada global brand. Karena apa? Mereka benar-benar sangat agresif dan juga kalau kita bicara secara bisnisnya scalable. Jadi ketika ada investor masuk, ketika ada pendanaan masuk, itu bisa dengan cepat spreading dengan cepat juga. Mas Ferry, mohon maaf, apa bisa dibenarkan audionya karena kami mendengar kurang jelas? Ya, jawaban Anda? Sudah jelas? Ya, oke. Mas Ferry, fenomena yang menarik beberapa tahun terakhir juga adalah banyak kafe dan juga restoran nih mendadak bermunculan, lalu ekspansif buka cabang sana sini. Kita tahulah ada beberapa misalnya outlet kopi gitu, dalam setahun bisa buka sampai ratusan outlet. Nah, tapi ternyata nggak begitu lama ada juga nih udah buka banyak, terus ternyata ada juga yang tutup berjamaah. Apakah ada kecenderungan pola bisnis restoran akhir-akhir ini apa ya, bisa dikatakan musiman begitu? Sebenarnya kalau kita bicara bisnis F&B ya,
Ini kita bicara untuk ada bisnis yang memang dia secara model bisnisnya tren sesaat, dan juga ya ada yang memang dia comfort food sehingga dia bisa kita bicara long lasting ya. Tapi F&B is all about product and service at the end of the day ya. Kita bicara konsepnya juga. Ketika konsepnya tidak fit to market, ketika produknya dan juga servisnya tidak fit to market, saya yakin F&B yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Padahal prinsipnya selama manusia punya lambung, bisnis F&B tidak akan pernah mati. Bisnisnya akan mati ketika tidak ada inovasi di dalamnya. Nah, ketika kita bicara inovasi tersebut, banyak hal yang sudah sekarang banyak disrupsi dan juga banyak teknologi yang masuk sehingga inovasinya ini tidak hanya dari segi produk namun dari segi proses ya. Semakin kita mau merambah ke kanan dan kiri, proses kita harus efisiensi dan efektif juga seperti itu. Jadi ketika produk kita, konsep kita memang tidak relevan dengan market, ya saya rasa seperti yang dikatakan tadi, paling cuma 6 bulan, 1 tahun udah selesai. Bahkan nggak sampai 6 bulan aja udah selesai. Oke, ini menarik soal bagaimana ada tren sesaat, kemudian yang dituntut adalah bagaimana teknologi, inovasi dan juga bagaimana proses yang ada di dalamnya supaya bisnisnya bisa tetap sustain. Mas Ferry, industri restoran apalagi yang sudah terkenal dan punya pelanggan tetap adalah karyawan resign, terus kemudian mereka bikin produk yang mirip versi kaki lima. Ini sah-sah aja atau justru jadi tantangan? Tantangan setiap kali, setiap hari pun juga pasti akan ada tantangan ya. Cuma bagaimanapun kita sebagai pengusaha F&B, kuncinya tadi sudah saya sebutkan, gimana kita bisa relevan dengan zaman dan juga kita bisa selalu berinovasi. Ya, tentunya setiap kali ada brand baru, ada pemain baru, itu tantangan bagi kita, itu kompetitor bagi kita. Namun, again, bagi saya kita harus fokus dengan brand kita, dengan bisnis kita, apapun yang ada di depan sana, ya kita harus selalu bisa berinovasi sehingga kita punya value yang berbeda daripada yang lain. Kalau kita bicara produk tapi ya ini bisnis dengan entry barrier yang paling mudah untuk dimasukin. Apalagi kita bicara zaman sekarang teknologi, pribadi bisa masuk ke bisnis ini. Setiap orang bisa bikin produk, setiap orang bisa jualan. Ya, nanti dengan teknologi semua orang tinggal masukin aja secara online, udah bisa jualan semua. Seperti itu. Oke, artinya tadi kalau misalnya memang ya pemain baru jadi hal yang lumrah lah ya. Yang penting kan kita punya bisnis kita punya value, punya uniqueness di sana. Bisa dikatakan justru apa ya, ini jadi hambatankah untuk bisa ekspansi sebuah bisnis karena ada pemain yang tambah baru, tambah banyak begitu, Mas Ferry? Selama bisnis kita punya konsep dan produk yang saya tadi katakan scalable, ya bisa diduplikasi, bisa diproduksi secara massal, secara mass production. Saya rasa untuk kita bisa scale up bisnis kita, dari kanan dan kiri, untuk dari satu outlet ke 100 outlet, itu sangat mudah. Ya. Tapi balik lagi tergantung dari konsep dan produk kita. Kalau misalkan saya bicara mungkin masakan Indonesia, atau kita bicara masakan yang memang dia benar-benar secara proses harus mengalami proses yang panjang dan juga proses yang sangat banyak step ya, itu tidak akan bisa kita duplikasi dan juga kita bikin secara bisnisnya, model bisnisnya scalable seperti itu. Oke, sekarang kan di Indonesia juga banyak restoran legendaris yang sustain. Sebut aja selain bakmi GM lah ya, kan ada juga ayam Suharti, ada gudeg Yukjum dan lain-lain. Nah, konsistensi seperti apa sih sebetulnya yang membuat restoran legendaris ini bisa bertahan, padahal ya kita tahu bahan baku juga pasti harganya maupun juga ketersediaannya ini naik turun. Ya, untuk menjadi kategori brand yang legendary brand ya, itu bukan suatu hal yang mudah juga. Saya yakin mereka membangun brand mereka udah puluhan tahun juga. Saya punya brand juga sudah 10 tahun. Untuk kita bisa survive, kita harus benar-benar fokus di produk dan servisnya. Dan juga dibantu dengan inovasi. Dibantu dengan sekarang banyak pemain baru yang mungkin secara produk tren ya, secara produk tren dan bisa viral juga. Tapi pertanyaannya, apakah viral aja cukup ya? Percuma kalau kita viral, orang nggak ada retensi untuk beli lagi. Jadi fokusnya adalah produk dan service. Mereka bisa bertahan dan mereka bisa masuk ke kategori legendary brand. Saya yakin mereka benar-benar fokus di produk, ya, fokus di produk dibantu dengan service, dan dia bisa dikatakan secara retensi, secara customer yang datang, secara customer yang visit, dia semuanya udah loyal semua seperti itu.
Oke, punya produk, service, inovasi, dan juga tentunya experience pelanggan juga deh ya yang ditunggu-tunggu begitu untuk sebuah kafe ataupun juga restoran. Berarti artinya kalau misalnya ada orang nih atau pihak begitu Mas Ferry yang mau berbisnis, apakah apa yang perlu disiapin untuk bersaing misalnya dengan mereka yang pemain-pemain legend gitu, misalnya dengan produk yang sama ayam goreng tadi ada Suharti, kemudian mau main juga ayam goreng. Ini gimana Mas Ferry? Ya, tentunya kalau kita bicara masalah saingan legendary brand, ya secara produk kita harus benar dulu ya. Ya. Dan yang kedua, apa sih unique value yang harus kita tawarkan supaya produk itu bisa dikatakan berbeda dengan mereka. Saya yakin pemain ayam goreng, ya kita jual ayam goreng, kita jual bakmi goreng, kita jual whatever. Saya yakin semuanya bisa bikin juga. Tapi pertanyaannya, mereka punya pasarnya sendiri-sendiri, mereka punya konsepnya sendiri-sendiri, dan mereka punya cita rasanya sendiri-sendiri. Nah, itu ketika mereka benar-benar secara produk fit to market, secara bisa dikatakan traction-nya dapat, ya orang pasti akan stay di sana. Jadi jangan pernah main ketika kita bisnis F&B, main-main dengan produk dan service. Kuncinya udah itu aja. Ya, kalau kita bisa konsisten dan kita punya endurance yang panjang, saya yakin bisa sustain. Oke, punya produk, service konsisten dan juga punya inovasi dan experience pelanggan diperhatikan. Ini tentu bisa jadi catatan untuk mereka yang mau bermain di sektor restoran ataupun juga F&B dalam hal ini, karena lagi-lagi ya punya pasarnya tersendiri, tergantung dari mana nih target yang mau masuknya si bisnis ini. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Mas Ferry Setiawan sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Ferry.